Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga dengan kondisi yang sehat kita bisa untuk belajar bersama membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD Atomi kelas 4 di jilid 4B. Dan tak lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di segala aktivitas maupun sebelum kita belajar bersama. Oke, langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini, yaitu soal penilaian akhir semester di paket 1 ya, paket 1 untuk muatan pelajaran SPDB. Jadi yang masih ketinggalan mungkin bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 4. Di situ sudah kita bahas soal-soal sebelumnya ya, sampai dengan soal di penilaian akhir semester. Oke, kali ini kita ke soal SPDB ya, di halaman 146. Kita mulai saja untuk soal nomor 1. Sebelum membuat sebuah gambar atau sebelum membuat sebuah gambar ilustrasi, kita harus menentukan titik-titik terlebih dahulu. Nah, di sini ada pilihannya: A. Judul gambar, B. Jenis gambar, C. Tema gambar, atau D. Warna gambar. Jadi sebelum buat sebuah gambar ilustrasi itu kita harus menentukan tema terlebih dahulu ya. Temanya apa ya? Jawabannya adalah yang C. Nomor 2. Sebuah sketsa gambar dibuat dengan menggunakan bantuan yaitu garis-garis ya. Jadi sketsa itu dibuat dengan menggunakan bantuan berupa garis. Nomor 3. Dalam membuat gambar 3 dimensi, kita dapat memproyeksikan suatu benda dalam sudut atau kemiringan tertentu dengan menggunakan, jawabannya adalah titik hilang. Jadi kita lanjutkan kembali ya, untuk nomor 3 kita ulangi. Dalam membuat gambar 3 dimensi, kita dapat memproyeksikan suatu benda dalam sudut atau kemiringan tertentu dengan menggunakan, jawabannya adalah titik hilang ya. Selanjutnya kita ke nomor 4. Berilah apresiasi pada gambar lukisan berikut. Nah, ini ada gambar sebuah lukisan ya, di mana ini ada vas bunga ya, kemudian ini ada gambar bunga dan juga tangkai-tangkainya lah. Bagaimana cara kita mengapresiasi? Di sini sudah saya tuliskan ya untuk yang nomor 4, yaitu ini ya. Gambar sudah bagus dan tampak nyata. Akan lebih bagus lagi jika ditambah daun ya. Kita lihat di sini gambarnya ya, sudah ada bunga, ada tangkai, cuman belum ada daun. Jadi akan lebih bagus lagi kalau ditambah daun. Jadi ini gambarnya juga sudah bagus ya, sudah tampak nyata, tapi akan lebih bagus lagi kalau ditambahkan dengan daun. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5 di KD 3.2. Urutan tinggi rendahnya nada disebut dengan, jawabannya adalah C, yaitu tangga nada. Jadi tangga nada adalah urutan tinggi rendahnya nada ya, dimulai dari do sampai dengan C ya. Nomor 6, perhatikan not balok berikut ya, not balok ya. Cara membaca not balok tersebut adalah, nah kita lihat di sini. Jadi biasanya dimulai dari garis bantu pertama itu adalah do ya, kemudian di antaranya, jadi ini adalah re ya. Jadi do itu letaknya di garis bantu pertama nih ya. Di sini adalah letak do, kemudian atasnya itu adalah re. Di garis pertama itu adalah mi, kemudian ini fa, garis ini adalah sol, di antaranya ini la, kemudian ini si, dan do tinggi itu ada di sini ya, ini do tinggi. Oke, berarti kita membacanya mulai dari sini. Ini tadi adalah sol ya, sol, kemudian di sini adalah fa, ini mi, dan ini re. Jadi jawabannya adalah sol, fa, mi, re. Kita lihat di sini, sol, fa, mi, re. Jawabannya yang B untuk nomor 6. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya di nomor 7 ya. Nomor 7. Tangga nada disusun oleh nada rendah sampai nada tinggi
sebanyak titik-titik nada? Jawabannya adalah ada 7 nada ya. Jadi dimulai dari do, re, mi, fa, sol, la, si ya. Berarti ada 7. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 8. Tuliskan hal-hal yang perlu diperhatikan saat bernyanyi. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat bernyanyi itu di sini saya tuliskan sudah ya. Yang pertama, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi pemanasan itu sangat penting sekali, tidak hanya pada saat berolahraga, bernyanyi pun juga harus diawali dengan pemanasan ya. Kemudian yang kedua, latih teknik pernapasan ya. Supaya pada saat bernyanyi kita tidak merasa tertekan ya dengan melatih pernapasan. Jadi pernapasan kita bisa lebih panjang. Kemudian yang ketiga, sikap tubuh harus tegap. Yang keempat, menguasai artikulasi. Dan yang kelima, mungkin kita harus rajin minum air hangat ya. Kurangi minum es dan juga gorengan, karena itu sebenarnya bisa mengganggu sistem pernapasan ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor 9 ya. Nomor 9 di KD 3.3. Gerak tubuh dalam sebuah tarian berfungsi untuk, fungsi dari gerak tubuh itu untuk apa dalam tarian? Jawabannya adalah D, mengekspresikan suasana atau tema tarian. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 10. Pada tari pengiring lagu lir-ilir, selendang digunakan sebagai ya, selendang ya. Jadi setiap tarian itu punya kostum sendiri-sendiri ya. Jadi sebenarnya untuk kostum itu untuk lebih mempertegas tarian ya, untuk melengkapi supaya lebih hidup tariannya ya. Oke, jadi fungsi dari selendang itu adalah, jawabannya adalah D, pelengkap kostum agar terlihat lebih indah ya. Jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 11. Lagu lir-ilir merupakan lagu dari daerah, jawabannya adalah Jawa Tengah ya. Lagu lir-ilir itu yang lagunya lir-ilir, lir-ilir, tandure wosumilir, tak ijo royo royo, dan seterusnya ya. Itu jawabannya dari Jawa Tengah untuk nomor 11. Sekarang kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 12. Buatlah pola lantai segi 6 jika kamu memiliki sebuah tim penari yang beranggotakan 10 orang ya. Jadi 10 orang dibuat pola lantai segi 6 ya. Ini sudah coba saya gambarkan ya. Oke ya, segi 6 seperti ini. Maaf, gambarnya agak menceng sedikit ya. Jadi ini agak ke atas harusnya. Oke, ini segi 6 dengan 10 penari ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di sudut-sudutnya ini ada 6, kemudian di antara sudutnya ini ada masing-masing 1 orang. Jadi ada 10 orang ya dalam pola lantai segi 6. Itu untuk nomor 12. Kita lanjutkan ke KD terakhir ya, KD 3.4 di muatan SPDB nomor 13. Bahan-bahan berikut yang tidak dapat digunakan untuk membuat kolase. Nah, kolase itu adalah seni menempel ya. Menempel. Jadi menempel pada kertas. Maka di sini yang tidak dapat digunakan adalah plastisin. Ini bukan platisin ya. Jawabannya adalah plastisin. Kalau plastisin itu biasanya dibentuk karena bahannya yang mudah dibentuk ya. Kalau yang ini yang bisa ditempel itu adalah ranting, kertas bekas, dan juga daun. Lanjut ke soal nomor 14. Ini nomor 14. Sebelum membuat mozaik, kita sebaiknya terlebih dahulu ya. Sebelum membuat mozaik berarti yang pertama kali kita harus menentukan pola ya. Menentukan pola atau membuat pola. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang B, yaitu membuat pola pada kertas gambar. Yang nomor 14 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 15. Tuliskan pengertian karya seni montase. Apa itu montase? Ini sudah saya tuliskan ya. Montase adalah karya seni yang dibuat dengan cara
memotong gambar-gambar objek dari beberapa sumber ya. Misalnya kita mau membuat montase dengan tema bawah laut, maka kita cari dulu gambar-gambar, misalnya gambar ikan, mungkin gambar kerang, gambar apa ya, nanti kita potong-potong, kita kumpulkan ya. Oke. Jadi memotong gambar objek dari beberapa sumber kemudian ditempel pada satu bidang sehingga menjadi kesatuan karya seni. Jadi beberapa gambar dipotong kemudian dijadikan satu, itu yang namanya montase ya. Oke, jadi sudah selesai untuk pembahasan soal penilaian akhir semester paket 1 ya untuk kelas 4 ya. Dan terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan, silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan yang masih ketinggalan bisa cek di playlist Bu Pena kelas 4 ya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.